Halo, kami dari Kerajaan Ternate Tidore yang beranggota Evan, Syafa, Irfa, dan Dintan. Letak geografis. Secara geografis, Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Irian Jaya. Terletak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Sultan Zainal Abidin, Sultan Bayanullah, Sultan Sibori, Sultan Said Fatahullah, Sultan Amir Iskandar Zulkarnain Syaifuddin, Sultan Ayan Syah, Sultan Syahmardan, Sultan Jalaluddin, Sultan Harun Syah, Sultan Akhral, Sultan Muhammad Yasin, Sultan Haji Muhammad Usman Syah, Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah, Sultan Haji Mudaffar Syah. Masa kejayaan dan pencapaian kerajaan. Masa kejayaan kerajaan Tidore ini diketahui berada pada kepemimpinan Sultan Nuku pada 1805 sampai 1897. Saat ia berkuasa, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan Papua bagian barat. Dengan struktur pemerintahan yang sudah teratur, kehidupan politik kerajaan Tidore pun bisa berjalan dengan lancar dan baik. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa. Tak hanya itu saja, Sultan Nuku juga dianggap paling gigih dan sukses dalam melawan dan mengusir Belanda. Bahkan Sultan Nuku bisa menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan penjajah Belanda. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo pun kembali merdeka dari kekuasaan asing. Konflik Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore awalnya hidup berdampingan secara damai. Ketika Kerajaan Ternate di bawah kekuasaan Sultan Ben Akorala dan Tidore di bawah kekuasaan Sultan Amankor, menjadi kerajaan yang makmur dan kuat. Mereka memiliki puluhan perahu yang digunakan untuk berperang dan mengawasi lautan yang menjadi wilayah dagangnya. Perkembangan dan kemajuan kerajaan tersebut membuat perebutan pengaruh dan kekuasaan kedua wilayah serta bentuk dua buah persekutuan yang bernama Uli Lima, Persekutuan 5 Saudara, dan Uli Siwa, Persekutuan 9 Saudara. Kedatangan mereka ke Maluku ingin menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku. Portugis menjadikan kerajaan Ternate sebagai sekutu dan membangun benteng Sao Paulo. Spanyol datang ke Maluku pada 1521 dan menjadikan kerajaan Tidore menjadi sekutunya. Kedatangan mereka ke Maluku ingin menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Adanya perselisihan atau konflik yang terjadi pada dua kerajaan mampu dimanfaatkan untuk mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore yang berselisih. Jadi perang Ternate dan Tidore terjadi karena politik adu domba bangsa penjajah yang ingin memecah belah dan menguasai perdagangan rempah-rempah. Penyebab kemunduran Kerajaan Ternate Tidore berawal karena Kerajaan Ternate juga mengalami kemunduran setelah Sultan Ba'abullah wafat pada 1583 Masehi. Sebab tidak lama setelah meninggalnya, Kerajaan Ternate dan Tidore saling diadu domba yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut, hingga Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada 1606 Masehi. Awal penyebab kemunduran Kerajaan Tidore adalah adu domba dengan Kerajaan Ternate yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Ketika sadar diadu domba, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan itu tidak bertahan lama, karena pihak Belanda atau VOC berupaya untuk menguasai perdagangan rempah di Maluku setelah Sultan Nuku meninggal pada tahun 1500. Belanda pun kembali karena kekayaannya. Keadaan itu didukung dengan kondisi di Kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Terima kasih.